Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas pemasaran strategi akan mempresentasikan tentang Introduction to Strategic Marketing. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adriani, saya sendiri Radina, Ritsa, Mutiara, dan Mas Dwika. Next. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang define an organization, business, mission, and goals. Next. Yang pertama ada define an organization business. Yang di sini sebuah bisnis didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Organisasi bisnis juga didasari dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Perusahaan juga mendefinisikan bisnisnya melalui customer yang dilayani dan kebutuhannya, serta melalui fungsi atau penggunaan teknologi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Next. Kemudian yang kedua ada define an organization mission. Misi sendiri merupakan penjelasan singkat tentang alasan keberadaan organisasi, menggambarkan tujuan organisasi dan maksud keseluruhannya. Pernyataan misi mendukung visi dan berfungsi untuk mengkomunikasikan tujuan dan arah kepada karyawan, pelanggan, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Misi juga merupakan pernyataan tertulis dari menegaskan cakupan operasional organisasi, mencerminkan visi manajemen dan organisasi, dan menjelaskan tujuan organisasi, dan seterusnya yang dapat kita lihat di layar. Next. Dan di sini yang ketiga ada define an organization goals. Yang pertama, goals sendiri organisasi bertujuan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tujuan produksi seperti kapasitas, kualitas, tujuan finansial seperti profit, ROI, dan cash flow. Kemudian ada tujuan pemasaran seperti market share, kepuasan konsumen, sales volume. Kemudian dalam buku The Management of Organization dari Griffin, tujuan organisasi melayani 4 fungsi dasar seperti memberikan bimbingan dan arahan, memfasilitasi perencanaan, memotivasi dan menginspirasi karyawan, dan membantu organisasi mengevaluasi serta mengontrol kinerja. Selanjutnya yang kedua ada identify and frame organization growth opportunities. Yang pertama ada environmental opportunities. Ini adalah sebuah faktor yang ada di lingkungan eksternal atau di lingkungan luar, seperti kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi atau berubah, kelompok pembeli atau konsumen yang tidak puas, dan sarana atau teknologi baru untuk memberikan nilai baru kepada calon pembeli. Faktor eksternal tersebut dapat memengaruhi kinerja atau pencapaian organisasi dengan tujuan yang merugikan, seperti adanya kondisi pasar yang mengalami perubahan, banyak hal baru dan berkembang dari waktu ke waktu, dan seluruh hal tersebut dapat merubah skenario dalam organisasi sehingga dapat memengaruhi lingkungan organisasi. Walaupun begitu, peluang ini dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitifnya di lingkungan pasar. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi? Setiap perusahaan yang secara proaktif memantau lingkungan eksternal pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada. Proses untuk mengidentifikasi tersebut dapat dilakukan pada semua elemen internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Next. Di environmental opportunities ini dapat terbentuk sebuah peluang yang penting untuk dilakukan tanpa adanya gambaran umum tentang faktor-faktor eksternal atau strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan dapat memengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada strategi prioritas. Peluang ini bukan hanya sekedar untuk menganalisa atau membuat strategi dari
dari pendekatan PSTEL, namun juga harus menetapkan prioritas dari sumber daya, framework untuk mencapai tujuan, menghasilkan mekanisme pengendalian, dan menugaskan karyawan sesuai dengan perencanaan. Informasi tersebut akan sangat berguna untuk membantu organisasi dalam membentuk strategi yang baik, sehingga dapat menciptakan atau menemukan sebuah peluang yang terbaik yang ada untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Next. Selanjutnya ada distinctive kompetensi, merupakan kekuatan atau kualitas unik dari sebuah organisasi termasuk keterampilan, teknologi, atau sumber daya yang membedakannya dari organisasi lain. Dua kriteria yang dapat dipenuhi adalah pesaing yang tidak dapat menirunya dan memberikan pelanggan dengan nilai yang unggul. Mengapa organisasi dapat menerapkan hal ini? Karena dapat meningkatkan competitive advantage dengan mengembangkan kompetensi khas yang paling efektif, seringkali mengarah pada strategi bisnis yang efisien yang akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah beneficial for long-term goal. Kompetensi khas menawarkan keunggulan yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan perhatiannya ke dalam memecahkan masalah yang baru daripada harus menyelesaikan masalah yang sama berulang-ulang. Yang ketiga ada better learning opportunities. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk belajar kesempatan yang baru dan memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi baru dan mengembangkan ide-ide baru untuk mendahului pesaing. Next. Yang ketiga ada success requirements, yaitu tugas dasar yang harus dilakukan organisasi di pasar atau industri untuk bersaing secara sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu strategic plan, yaitu berkomitmen pada rencana strategis sebelum memulai implementasi, sehingga dapat memastikan semua pembuat keputusan dan tim dalam organisasi selaras pada tujuan yang sama. Yang kedua, align jobs to strategi, yaitu pekerjaan dioptimalkan untuk kinerja yang tinggi ketika semua karyawan sejalan dengan strategi organisasi. Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan peran kepada karyawan ketika strategi telah ditentukan. Yang ketiga ada communicate clearly to empower employee. Hal ini karena sebuah komunikasi yang jelas itu tidak dapat diabaikan, maka eksekusi strategi bergantung pada tugas dan keputusan harian setiap karyawan. Maka dari itu penting untuk memastikan setiap individu atau karyawan memahami bagaimana tanggung jawab individu mereka memungkinkan untuk pencapaian sebuah organisasi. Yang keempat ada measure and monitor performance. Hal ini dapat dilakukan dengan KPI yang harus ditentukan selama tahap perencanaan strategi dan keberhasilan harus ditentukan secara numerik. Yang terakhir ada balance innovation and control. Perusahaan dapat mengembangkan proses untuk mengevaluasi tantangan, hambatan, dan peluang yang muncul agar dapat meningkatkan inovasi dan mempertahankan kendali atas implementasi strategi. Selanjutnya ada SWOT analysis, adalah sebuah kerangka formal untuk mengidentifikasi dan memingkai organisasi peluang pertumbuhan. Seperti jika dalam internal factor ada strengths dan weakness, dan untuk external environment-nya ada opportunities dan threats. Next. Ya, kemudian saya Ritsa akan menjelaskan mengenai formulate product market strategies. Next. Ya, kemudian definisi dari formulating product market strategy adalah product market strategy yang melibatkan pemilihan pasar tertentu dan meraihnya secara menguntungkan melalui program terpadu yang disebut marketing mix. Nah, di gambar di bawah ini merupakan bentuk-bentuk dari product market strategies, di mana jika semisal penawarannya itu ada, terus marketnya itu ada, yang dibutuhkan adalah market penetration. Kemudian jika penawarannya itu ada, namun marketnya itu baru, yang dibutuhkan adalah market development. Kemudian jika penawarannya baru, namun marketnya sudah ada, yang diperlukan adalah new offering development. Lalu selanjutnya jika keduanya sama-sama baru, yang diperlukan adalah diversification. Next.
Nah, kemudian ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa bentuknya. Yang pertama ada market penetration strategy, di mana menyatakan bahwa organisasi berusaha untuk mendapatkan dominasi yang lebih besar di pasar, di mana ia sudah memiliki penawaran seperti exciting offering dan juga exciting market. Kemudian dari strategi penetrasi pasar ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, meningkatkan tingkat pengguna atau konsumsi pembeli saat ini dari penawaran, kemudian menarik pembeli dari penawaran yang bersaing, kemudian yang ketiga kayak stimulating atau uji coba produk di antara pelanggan potensi. Kemudian ada juga pertimbangan untuk strategi penetrasi pasar ini, di antaranya memeriksa pertumbuhan pasar, kemudian juga menilai reaksi kompetitif, dan juga menganalisis kapasitas pasar untuk meningkatkan penggunaan atau tingkat konsumsi dan ketersediaan pembeli baru. Lalu untuk strategi pengembangan pasar, di mana strategi ini adalah menentukan bahwa organisasi memperkenalkan penawaran yang ada ke pasar selain yang saat ini dilayani, yaitu exciting offering dan juga new market. Di mana strategi pengembangan pasar melibatkan yang pertama menyesuaikan marketing mix seperti memodifikasi penawaran produk dasar dan juga menggunakan outlet distribusi yang berbeda dan juga mengubah upaya penjualan atau iklan. Kemudian juga menganalisis kekuatan, kelemahan dan juga potensi pembalasan pesaing. Kemudian juga strategi pengembangan pasar ini juga melibatkan seperti identifikasi jumlah, motivasi dan juga pola pembelian pembeli baru. Kemudian juga menentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan pasar baru untuk mengevaluasi keberhasilan. Next. Lalu selanjutnya adalah ini merupakan bentuk dari pengembangan dari strategi pengembangan pasar yang dalam bentuk internasional secara import internasional. Yang pertama ada exporting, di mana melibatkan pemasaran penawaran yang sama di negara lain melalui kantor penjualan atau perantara. Dan juga ada licensing, di mana ada kontrak di mana perusahaan penerima lisensi diberikan hak atas paten mereka seperti hak dagang dan lain-lain. Kemudian juga ada joint venture atau strategi alliance, di mana menciptakan identitas baru di negara tuan rumah dari investasi oleh perusahaan asing dan lokal. Jika di Indonesia sendiri seperti contohnya joint venture antara Nestle dan juga Indofood, di mana mendirikan PT Nestle Indofood Cita Rasa kalau tidak salah, di mana memproduksi bahan penyedap makanan untuk menjangkau pasar lebih luas. Kemudian ada investasi langsung, di mana melibatkan investasi di fasilitas manufaktur dan atau praktik di pasar luar negeri. Next. Lalu selanjutnya adalah bentuk dari new offering development strategy, di mana hal ini mengembangkan produk atau new offering, menentukan bahwa organisasi menciptakan penawaran baru atau exciting market, di mana dalam bentuk ini melibatkan beberapa strategi, di mana pertama produk innovation, di mana mengembangkan penawaran yang benar-benar baru, dan juga ada produk augmentation, di mana hal ini tuh meningkatkan nilai bagi pelanggan dari penawaran yang ada melalui seperti program bundling atau meningkatkan kinerja fungsional. Kemudian ada product line extension, di mana menambahkan berbagai fitur, ukuran untuk memperluas lini yang ada. Kemudian juga faktor strategis pengembangan penawaran produk ini, di antaranya ada ukuran dan juga volume pasar yang dibutuhkan untuk profitabilitas, dan juga ada besaran dan waktu tanggapan pesaing, dan juga ada dampak produk baru pada penjualan penawaran yang ada atau kanibalisme. Kemudian juga adanya titik perbedaan yang signifikan. Lalu ada yang terakhir ini ada diversification strategi, di mana bentuk ini melibatkan pengembangan atau akuisisi penawaran baru bagi organisasi dan pengenalan penawaran tersebut kepada publik yang sebelumnya tidak dilayani oleh organisasi, di mana sama-sama baru antara market dan juga offering-nya. Lalu pertimbangan dari strategi ini adalah yang pertama, banyak perusahaan telah mengadopsi strategi ini untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan, kemudian sangat berisiko karena baik penawaran maupun pasar yang dilayani adalah hal baru bagi organisasi. Yang kemudian yang ketiga, dapat berhasil jika organisasi menerapkan kompetensi khasnya untuk menjangkau pasar baru dengan penawaran baru. Next.
Nah, ini kemudian ada strategi, ada beberapa hal mengenai strategi. Yang pertama, strategi dievaluasi berdasarkan yang pertama definisi, misi, dan juga kemampuan bisnis organisasi. Yang kedua, kapasitas dan perilaku pasar. Kemudian juga ada kekuatan lingkungan dan juga kegiatan kompetisi. Kemudian juga analisis strategi ini juga bergantung pada yang pertama, ketersediaan dan evaluasi informasi pasar yang relevan, dan juga data yang dikumpulkan harus mencakup beberapa hal, di antaranya peran pasar, perilaku dan persyaratan pemilihan konsumen, dan juga kekuatan lingkungan. Lalu, strategi ini juga dipilih berdasarkan yang pertama, biaya dan manfaat dari sebuah strategi, kemudian probabilitas keberhasilan untuk suatu strategi, kemudian struktur kompetitif, dinamika pasar, dan biaya peluang, dan kemudian percobaan untuk itu sendiri. Kemudian yang kanan ini ada gambar mengenai decision tree format, di mana bisa disimpulkan setiap action jika menerapkan respon yang berbeda akan juga menghasilkan outcome yang berbeda pula. Next. Nah, kemudian ini ada the marketing mix, di mana ada 4, yang pertama berfokus pada customer, tapi memberi 4 bentuk. Yang pertama, produk strategi, communication strategi, channel strategi, dan juga price strategi. Nah, untuk customer value proposition sendiri adalah sekelompok manfaat yang dijanjikan organisasi kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, untuk membentuk marketing mix ini tergantung pada persyaratan keberhasilan pasar yang harus konsisten dengan yang pertama, kebutuhan pasar yang dilayani, kapasitas organisasi, dan juga kegiatan marketing mix itu sendiri. Kemudian untuk implementingnya membutuhkan pemahaman tentang pasar, kekuatan lingkungan, kapasitas organisasi, kegiatan marketing mix, dan juga reaksi pesaing. Oke, saya Dwika. Saya akan menjelaskan sedikit tentang outline keempat dari presentasi ini, yaitu tentang budget marketing, financial, and production resources. Mungkin bisa tolong geser ke slide selanjutnya. Terima kasih. Jadi, sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu anggaran, kita definisikan dulu aja, apa sih anggaran atau budget itu. Jadi, anggaran atau budget itu merupakan salah satu dokumen internal perusahaan yang sifatnya sangat vital, yang berisi tentang perencanaan penggunaan sumber daya keuangan yang ada kaitannya dengan strategi sebuah entitas dalam bentuk keuangan. Nah, biasanya pada setiap awal periode, setiap entitas dalam kasus ini perusahaan pasti akan menyusun sebuah master budget untuk satu periode tersebut. Nah, master budget itu teman-teman terbagi menjadi tiga komponen. Yang pertama adalah operating budget atau operational budget. Jadi operating atau operational budget ini adalah budget khusus yang berada pada laporan laba rugi. Jadi isinya dari operating budget itu akan berkaitan langsung dengan biaya tenaga kerja, biaya penggunaan bahan baku, biaya overhead, dan lain sebagainya. Jadi kalau misal ada pos-pos pengeluaran yang sifatnya itu operasional, ntar bakal masuk ke operating budget. Nah, lalu untuk jenis budget yang kedua yang ada di dalam master budget adalah financial budget, yaitu budget yang memiliki fokus utama pada pengaruh posisi kas dari suatu perusahaan atau suatu entitas. Nah, untuk financial budget ini, itu biasanya kita pelajarin di awal kuliah dulu, meliputi anggaran neraca, meliputi anggaran laba rugi, anggaran perubahan posisi keuangan, dan juga perubahan posisi modal perusahaan itu. Nah, terus untuk jenis komponen master budget yang terakhir ada special budget. Nah, di special budget ini fokus utamanya itu pada biaya advertising atau periklanan, penjualan, dan juga anggaran-anggaran lainnya di luar anggaran untuk finansial dan juga operasional. Jadi kalau misal ada pos-pos pengeluaran yang sifatnya itu di luar operasional, tapi mendukung kelangsungan dari sebuah perusahaan atau suatu entitas, maka kita bisa menggolongkan itu sebagai special budget. Bisa tolong geser ke slide selanjutnya.
Oke, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Adriani, NRP 005. Saya akan menjelaskan tentang Develop Reformulation and Recovery Strategies. Jadi strategi pemasaran kalau udah 2-3 tahun itu belum tentu masih relevan dilakukan sekarang. Nah, kenapa? Karena buying behavior konsumen itu bakalan terus berubah dan perusahaan perlu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan target konsumennya. Jadi contohnya aja kalau strategi-strategi pemasaran di tahun 2019 kan mungkin masih banyak mengandalkan interaksi offline sebelum pandemi seperti itu. Nah, itu pastinya sudah tidak relevan jika dilakukan di tahun 2022 seperti sekarang ini. Jadi karena itu perusahaan harus selalu melakukan yang namanya marketing audit. Jadi apa itu audit pemasaran? Audit pemasaran itu adalah sebuah evaluasi yang bersifat formal dan sistematis dalam sebuah strategi atau rencana pemasaran yang sudah diambil. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep serta strategi pemasaran yang kemudian akan menarik minat konsumen sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Manfaat dari melakukan audit pemasaran ini juga terdiri dari perusahaan bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan, lalu juga bisa menyelesaikan kegiatan marketing dengan tujuan awal, menentukan strategi baru, memahami strategi kompetitor, dan mungkin juga dari hasil audit pemasaran tersebut, perusahaan bisa menghemat waktu dan biaya dari pemasaran yang sebelumnya. Kalau dari karakteristiknya sendiri, audit pemasaran itu ada 4. Yang pertama, periodikal. Jadi seharusnya memang marketing audit itu dilakukan secara berkala sesuai periode. Tapi misalkan saat itu perusahaan mengalami permasalahan operasional pemasaran, itu bisa dilakukan audit pemasaran secara langsung. Lalu yang kedua adalah komprehensif. Jadi audit komprehensif itu harus dilaksanakan dan mencakup semua bidang masalah yang dipertimbangkan, mulai dari identifikasi kebutuhan, terus juga kepuasan ataupun keinginan pelanggan. Terus yang ketiga, yaitu sistematik. Jadi audit dapat dilakukan dengan cara seperti audit dari seberang, audit mandiri, atau kantor audit perusahaan, audit dari atas, audit dari pihak luar, dan audit satuan tugas perusahaan. Mohon maaf, maksud saya adalah untuk independen. Jadinya untuk menghilangkan bias, audit pihak luar itu sangat disarankan daripada audit dari pihak internal. Terus juga untuk sistematik, contohnya audit pemasaran sistematis yang menjelaskan evaluasi lingkungan mikro dan makro, analisis yang teratur, terus juga ada strateginya, ada prinsip pemasaran, dan lain-lain yang secara tidak langsung atau langsung mempengaruhi kinerjanya dari pemasaran tersebut. Untuk komponennya sendiri, pada dasarnya meliputi lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kalau komponen-komponennya sendiri terdiri dari yang pertama, marketing environment. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran perusahaan dari luar dan menjadi bagian dari kategori ini. Contohnya aja kalau dari makro itu ada demografi, ada ekonomi, ada lingkungan, ada politik. Terus kalau dari mikro itu ada performa dari SDM-nya perusahaan itu sendiri, lalu brand ambassador, alat pemasaran multi-channel. Lalu yang kedua ada tax environment audit, ini terdiri dari pelanggan, pasar, pesaing, pengecer, distributor, publik fasilitator, dan mereka yang berkaitan erat dengan perusahaan. Lalu ada marketing strategi audit, itu berfokus kepada kelayakan tujuan, sasaran, misi bisnis, dan strategi pemasaran yang berdampak langsung pada perusahaan. Lalu yang keempat ada marketing systems audit, jadi ini bentuknya seperti merencanakan, memperbarui, dan memelihara untuk pemeriksaan audit pemasaran. Lalu ada marketing organization audit, yaitu terkait manajemen internal, di mana kinerja staf harus dievaluasi di berbagai tingkat atau hierarki, atau memeriksa struktur formal, struktur fungsional, dan lain-lainnya. Lalu ada marketing function audit, yaitu contohnya audit pemasaran mencakup pada kompetensi inti atau 4P perusahaan seperti harga, produk, komunikasi pemasaran, distribusi, manajemen rantai pasokan, promosi, dan tenaga penjualan. Tapi komponen tersebut dikecualikan atau dimasukkan sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Mungkin ini hanya untuk contoh saja, karena kami tidak menemukan format marketing audit yang sangat pakem ataupun permanen. Ini bisa dilihat di sini ada kita bisa mengevaluasi targeting, pitch and budget-nya, apakah lokasi yang kita targetkan itu sudah sesuai, ataupun demografinya sudah sesuai, dan audiensnya sudah sesuai, seperti itu contohnya.
Ya baik, outline kedua yang akan saya sampaikan ini ialah tentang bagaimana cara kita untuk membuat atau drafting marketing plan. Jadi ada beberapa step yang telah kami rangkum dari beberapa sumber, dan ini adalah penjelasan tentang apa sih marketing plan itu. Jadi marketing plan itu adalah sebuah dokumen tertulis yang disusun oleh suatu entitas atau perusahaan yang di sana berisi rincian tentang skop, tujuan, strategi, rencana pemasaran, dan juga goals dari kegiatan pemasaran oleh sebuah entitas untuk dicapai dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya untuk marketing plan itu terbagi menjadi dua jenis berdasarkan timeline-nya, berdasarkan rentang waktunya. Yang pertama ada short term marketing plan, yang kedua long term marketing plan. Nah, untuk short term itu biasanya berlaku dalam waktu 1 tahun, dan untuk long term-nya itu berlaku dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Nah, marketing plan itu dibuat atau disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tujuan, strategi, serta hasil yang diinginkan dari proses marketing atau pemasaran dari sebuah produk ataupun jasa oleh sebuah perusahaan. Jadi ini merupakan 7 step yang terbagi menjadi 2 slide yang akan saya jelaskan. Mungkin bisa tolong geser ke slide selanjutnya. Oke, slide ini berisi tentang 4 step yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ialah kita harus bisa atau mampu mengidentifikasi bisnis yang akan dijalankan. Kenapa kita harus mampu mengidentifikasi bisnis yang akan kita jalankan? Karena kalau misal kita nggak tahu bisnis apa yang mau kita jalankan, maka kita akan kesulitan untuk menentukan siapa yang nanti akan menggunakan jasa atau produk dari bisnis kita. Maka proses identifikasi atau mengetahui lebih lanjut tentang bisnis yang akan kita lakukan itu sangat penting. Yang kedua adalah kita harus mengetahui kompetitor dari bisnis yang akan dijalankan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu, bisnis itu kan evolving-nya cepat sekali. Jadi berubahnya itu cepat sekali. Pasti ada bidang-bidang bisnis yang mungkin udah termasuk ke red ocean, udah banyak nih orang yang main di sana. Dan kalau misal kita bisa mengetahui kompetitor kita di sana, kita bisa tahu nih apakah bisnis yang akan kita jalankan itu masih valuable atau tidak untuk dilanjutkan. Seperti itu. Lalu untuk step yang ketiga adalah kita harus melakukan analisis. Analisis yang dijelaskan di sini itu nggak harus SWOT aja, tapi teman-teman bisa melakukan analisis lainnya untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bisnis dan juga environment atau lingkungan dari bisnis teman-teman berada gitu. Nah, untuk step yang keempat ialah menentukan target konsumen. Jadi penentuan target konsumen ini itu ada kaitannya dengan sustainability dari bisnis yang akan teman-teman jalankan. Kalau misal teman-teman kurang tepat dalam menentukan target konsumennya, maka sustainability dari bisnis yang teman-teman jalankan itu bisa terancam. Karena yang namanya suatu bisnis, kita pasti perlu pihak ketiga untuk menggunakan jasa atau produk dari kita. Dan kalau misal kita salah dalam milih target konsumen kita, maka kemungkinan besar bisnis kita nggak bakal sustain, atau mungkin sustain tapi harus berdarah-darah. Jadi memilih target konsumen itu harus dilakukan dengan banyak pertimbangan. Seperti itu. Nah, untuk 3 step selanjutnya ada di slide kedua. Bisa tolong geser. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Untuk step yang kelima, kita harus bisa melakukan identifikasi dari USP atau Unique Selling Proposition. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira apa sih unique point atau mungkin unique point of view dari bisnis kita dibanding dengan bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita, dibanding dengan kompetitor kita. Yang keenam, setelah kita mengetahui data-data internal dan juga eksternal tentang apa sih yang bisa kita lakukan dengan perusahaan kita, gimana sih kondisi market di luar sana, dan juga data-data tentang kondisi customer atau calon customer kita itu bagaimana, langkah selanjutnya adalah tentukan strategi pemasaran. Jadi untuk strategi pemasaran ini, kita perlu data-data yang telah saya jabarkan tadi, agar strategi pemasaran yang kita pilih, strategi pemasaran yang kita rancang, itu bisa tepat sasaran dan juga efisien secara penggunaan dana. Nah, untuk step ke-6 ini, kita juga harus menentukan strategi penggunaan anggaran dari rencana pemasaran yang udah dibikin sebelumnya.
Nah, lalu untuk step yang terakhir adalah eksekusi strategi yang telah disusun sebelumnya dan lakukan penilaian dengan menggunakan KPI secara berkala. Dan ada satu hal penting yang harus di-highlight dari slide ini adalah kalau misalnya kita udah bisa bikin strategi pemasaran yang ada, kita juga udah mengeksekusi, jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Karena apa yang udah kita rencanakan, kadangkala itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada juga faktor-faktor di luar kita yang mengganggu dalam tanda kutip pelaksanaan rencana tersebut. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala penting untuk dilakukan. Mungkin itu saja tentang cara ngedraft marketing plan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada emphasize marketing ethics and social responsibility. Bagaimana caranya untuk mengimplementasi social responsible terhadap marketing plan? Etika cenderung berfokus pada keputusan individu atau kelompok pemasaran, sedangkan tanggung jawab sosial itu lebih mempertimbangkan efek total dari praktik pemasaran terhadap masyarakat. Untuk mengembangkan pola perilaku yang etis dan bertanggung jawab secara sosial di antara para pemasar sambil mencapai tujuan perusahaan, perusahaan dapat memperhatikan perhatian khusus dapat diberikan untuk memantau tren dan pergeseran nilai dan keyakinan masyarakat. Di sini terdapat karakteristik of social responsible marketing. Perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran yang etis dan bertanggung jawab secara sosial akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari pelanggan yang menjadi target dan berinteraksi dengan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Untuk karakteristik yang pertama, ada safety. Perusahaan dapat menghilangkan atau mengganti penggunaan produk atau layanan yang dapat membahayakan kondisi kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan. Yang kedua ada honesty, yaitu memastikan suatu produk memenuhi kebutuhan yang dijanjikan atau membantu menyediakan gaya hidup yang sesuai dengan iklan. Iklan harus transparan terhadap adanya kemungkinan adanya efek samping ataupun sebagainya. Yang ketiga, ethical pricing. Perusahaan dapat menciptakan jika perusahaan menciptakan kelangkaan palsu terhadap produk atau jasa yang dijual dan menjelek-jelekan pesaing dianggap sebagai praktik pemasaran yang tidak etis. Yang keempat ada transparansi, yaitu adanya kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi dan menyembunyikan fakta dan informasi yang dibutuhkan pelanggan dapat membahayakan perusahaan. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Yang terakhir ada respecting customer privacy, yaitu adanya kepercayaan pelanggan saat menggunakan produk atau jasa merupakan suatu hal yang krusial. Jika perusahaan mencoba menjual data pelanggan, hal tersebut bukan suatu hal yang etis dan dapat menurunkan kepercayaan. Selanjutnya, ini dari kelompok kami ada contoh, tapi mohon maaf karena kami kebagian materi Introduction to Strategic Marketing, jadi tidak ada studi kasus yang benar-benar spesifik. Kami mengambil contoh dari strategi pemasaran something di tengah ketatnya persaingan brand skincare lokal di Indonesia. Jadi sekarang itu kan banyak sekali ya brand lokal skincare di Indonesia. Kalau dulu yang namanya serum mungkin atau krim malam juga itu pasti mahal-mahal karena itu dari brand-brand luar negeri kelas atas, misalnya kayak ada SK2 atau Lancome Paris kayak gitu-gitu. Nah, kalaupun cari yang affordable, orang-orang itu larinya ke skincare-nya produksi di Korea. Nah, tapi kalau sekarang itu di Indonesia brand lokal skincare itu udah marak banget, udah sangat berkembang, dan bahkan brand shampoo yang namanya Naturaja itu sekarang punya serum. Terus juga ada brand-brand lain kayak Avoskin, ada Truivi, ada Scarlett, dan lain-lainnya juga. Dan harga dari skincare ini tuh sangat terjangkau, mulai dari satu botol 20 ml bisa 80.000 sampai dengan 150.000, atau bahkan beberapa kali ada lewat di Instagram Ads, ada yang 40 ribuan. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, gimana sih caranya biar something ini bisa stand out di tengah-tengah persaingan dengan sesama brand lokal di Indonesia?
Jadi di bulan Januari 2022 kemarin, Something itu ngerilis bundle kit pre-order batch pertama mereka yang kolaborasi sama grup boyband Korea namanya NCT Dream. Nah, jadi NCT Dream ini menjadi brand ambassador dari Something. Lalu hasilnya seperti ini. Jadi pre-order batch pertama mereka sangat cepat ludesnya, dan juga sampai website mereka down karena overload. Dan mereka juga udah membuka pre-order batch kedua lagi, dan itu sudah habis lagi. Jadi sebenarnya dari kasus ini yang kami dapat mengidentifikasi bahwa sebenarnya strategi yang dipakai brand Something ini tidak terlalu spesial ya, maksudnya sudah biasa saja, karena brand-brand lain pun pasti punya brand ambassador, entah brand lokal ataupun brand luar negeri pun juga pasti punya brand ambassador. Tapi yang ingin kami highlight itu dari sini adalah bagaimana Something ini sangat memperhatikan detail strategi ini dan membuat strategi pemasaran yang walaupun jangka pendek, tapi timbal baliknya ke brand mereka ini tuh bakal nyambung terus sampai seperti rantai. Jadi contohnya yang karena sudah terbukti yang pertama, yaitu dari 2 kali pre-order langsung habis dalam waktu singkat. Dan mereka juga menjualnya berupa bundle kit, yaitu untuk mendapatkan photocard dari member NCT Dream ini. Jadi kalau hanya beli satu saja produk ataupun satu botol, itu mereka tidak akan mendapatkan photocard itu. Dan efeknya apa? Akhirnya orang-orang yang beli bundle kit ini mau nggak mau terpaksa ataupun kepaksa untuk mencoba varian produk lain dari Something karena mereka beli bundle kit itu. Mungkin dapat dibayangin kalau Something ini membuat program kita hanya beli satu botol, nanti sudah bisa dapat photocard. Pastinya orang-orang yang mungkin sudah lama memakai Something ataupun yang baru mau coba hanya membeli sesuai kebutuhannya mereka aja, tapi mereka nggak akan mencoba produk-produk yang lain. Terus selain itu juga akhirnya efeknya kalaupun program ini sudah selesai dan mereka merasa cocok dari produk-produk yang sebelumnya mereka terpaksa mencoba itu, mereka akan pasti membeli lagi karena mereka merasa cocok, tapi tidak perlu adanya iming-iming mendapatkan photocard lagi. Lalu yang kedua tentang identifying and framing organizational growth opportunities. Jadi Something ini mampu memanfaatkan traffic media sosialnya yang sedang tinggi untuk segera merilis produk baru. Jadi untuk sampai dengan saat ini kan traffic media sosial mereka masih sangat tinggi karena followers baru mereka yang mungkin efek dari menggunakan brand ambassador NCT Dream itu masih memfollow mereka untuk menunggu pre-order batch ketiga. Nah, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk merilis 4 produk baru mereka sekaligus merilis campaign mereka yang bernama Respect My Body. Jadi timbal baliknya adalah konsumen-konsumen baru pun dan followers mereka baru pun akhirnya pay attention lebih dengan adanya program ini. Dan juga yang ketiga yaitu product market strategy. Jadi kalau menurut kelompok kami, Something ini berhasil menyusun strategi berdasarkan pola perilaku pembelian K-pop fans. Mereka sangat paham bahwa K-pop fans itu memang loyal dan mereka memang memiliki kemampuan untuk membeli produk Something. Jadi K-pop fans ini kan tentunya bisa memiliki kemampuan untuk membeli lightstick, album, dan lain-lain. Akhirnya mereka pun juga tentunya bisa dong untuk membeli produk-produknya Something yang harganya masih di bawahnya produk-produk lain tersebut. Lalu yang terakhir adalah marketing mix. Jadi Something ini menurut kami berhasil menjalankan marketing mix dengan baik sehingga strategi ini pun berdampak bagi perusahaan. Jadi yang lagi-lagi yang ingin kami highlight bukan Something ini pinter cari brand ambassador, tetapi gimana Something ini bisa menyusun strategi dengan setiap aspeknya, seperti communication strateginya, lalu ada channel strategi, price strategi, produk strateginya, saling mendukung satu sama lain. Baik, yang kedua ada contoh studi kasus dari kelompok kami, yaitu strategi pemasaran Lemonilo di tengah persaingan mie di Indonesia. Kurang lebih ini sama kayak Something, dia menggunakan NCT Dream sebagai brand ambasadornya. Next. Di sini ada merek mie yang sangat marak di pasaran di Indonesia sendiri, ada mie sedap instan, Indomie, terus mie sukses isi 2. Namun, kompetitor dari mie Lemonilo sendiri yaitu ada mie instan Super Mie Nutrimie karena dia merupakan merek mie yang digadang-gadang juga mie sehat. Next. Dari
banyaknya merek mie yang ada di Indonesia, Lemonilo pun menunjuk NCT Dream sebagai brand ambassador, di mana pemilihan brand ambassador ini sangat berpengaruh pesat bagi penjualan Lemonilo sendiri, karena Lemonilo sendiri memberikan banyak tawaran bagi fans dari NCT Dream ini, seperti adanya photocard maupun seperti yang kita lihat di pojok kanan ini, bisa dapat filter kamera dari Lemonilo, yang dimana itu sebuah strategi pemasaran juga. Next. Nah, dari penggunaan NCT Dream sebagai brand ambassador-nya, kita dapat melihat hasilnya, yaitu seperti dalam sebelah kiri ini di berita, yaitu penggemar nekat sobek bungkus Lemonilo di minimarket untuk cari photocard NCT Dream, di mana itu benar-benar strategi dari Lemonilo sangat berhasil untuk menggait para K-pop fans, apalagi fans dari NCT Dream. Di sini juga kita dapat lihat komentar-komentar. Beberapa komentar ini saya ambil dari Instagram Lemonilo sendiri, bahwa hasilnya para fans NCT Dream sangat antusias terhadap Lemonilo ini. Next. Di sini ada ringkasan dari kami, yaitu yang pertama ada marketing plan. Lemonilo juga menargetkan peningkatan penjualan dalam jangka waktu dekat seperti yang dilakukan oleh Something, di mana penjualan dari Lemonilo ini sangat pesat dikarenakan dia menarget pasarnya sangat tepat, yaitu K-pop fan, yang dimana tadi sudah dijelaskan teman saya Adrin, di mana para K-pop fans dikenal sebagai sangat royal kepada para biasnya ya. Kemudian yang kedua di sini ada identifying and framing organizational growth opportunity. Lemonilo juga menggunakan media sosialnya untuk menarget pasar baru mereka. Yang awalnya Lemonilo ini menarget pasarnya hanya untuk ibu rumah tangga, namun sekarang dia merambah menarget para anak muda. Dan yang ketiga yaitu ada produk market strategi. Lemonilo ini menyusun strategi yang baik dalam menjangkau pasar yang lebih luas, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang marketing mix, Lemonilo juga dalam menggunakan marketing yang sangat baik dan berdampak besar bagi perusahaannya. Next. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.